Baik, saya ingin minta tanggapan Mas Pangi terlebih dahulu. Mas Pangi, jadi menurut Mas Pangi, apakah pertemuan tadi itu lebih ingin menunjukkan bahwa memang Presiden itu ingin menunjukkan netralitas atau malah untuk meredam asumsi-asumsi negatif publik selama ini? Iya, Mbak Maria, kalau saya mencermati ada dua mazhab ya. Mazhab pertama adalah mazhab yang kita nggak boleh curiga, artinya berprasangka baik saja, bahwa kita hormat, kita mendukung itikat baik Presiden untuk equal, untuk membuat pemilu lapangannya datar, untuk membuatkan suasana yang demokratis, yang teduh, yang tidak bising ya. Kemudian ini cara Presiden juga untuk menjaga netralitas, menjaga silaturahmi. Nah itu yang kita hormat, kita apresiasi, kita punya itikat baik bahwa kita nggak boleh curigaan yang begini-begini. Nah itu model mazhab pertama. Tapi jangan lupa saya juga punya model mazhab yang kedua supaya saya nggak dihakimi juga nih. Mazhab kedua, saya itu pengamat yang harus curiga. Curiganya begini, karena setiap di dalam pertemuan politik itu ada message, ada pesan, ada makna politik. Who gets what, where, and how. Selalu dalam pertemuan politik itu bukan suasana yang kosong. Itu bicara apa, dapat apa, bagaimana, dan kepentingan apa yang membuat pertemuan itu terjadi. Dan saya memaknai hati-hati dengan pertemuan seperti ini bisa saya katakan dua hal. Pertama adalah gimmick politik, yang kedua adalah ini cara Presiden mengecoh sentimen publik. Jadi kita bisa bayangkan Mbak Maria bagaimana intensitas arah media sosial hari ini, revolusi di media sosial bagaimana politik, abuse of power, soal nepotisme, soal bagaimana kecurangan dimulai dari MK, bagaimana kita berharap lapangan datar atau proses pemilu yang sehat, tetapi MK-nya sudah proses yang, kalau misalnya proses tidak baik, bagaimana kita bicara hasil yang baik. Kemudian bagaimana kemudian bicara tentang equal, bagaimana Presiden kalau kita ke pasar selalu mengatakan sayang anak, sayang anak, sayang anak. Nah, bagaimana kemudian ini Presiden tetap tidak partisan. Nah, misalnya inkonsistensi Presiden misalnya. Selalu bicara misalnya urusan Gibran, urusan partai, urusan Gibran ditanya tentang Gibran, urusan MK, kemudian ditanya tentang ini urusan rakyat, kemudian Presiden merestui dan menghormati. Betapa tidak konsistennya. Jadi kemudian tetap ada kecurigaan seperti itu dari Mas Pangi begitu ya? Ya, tapi kira-kira bisa tidak sih Mas? Kalau dari sisi publik, kita melihat dari sisi publik begitu ya, bisakah publik ini jadi melihat bahwa memang tidak ada dugaan keberpihakan Jokowi maupun hubungan yang dalam tanda kutip tidak baik-baik saja dengan dua baca pres yang memang tidak didukung? Iya, ini sebetulnya kalau mazhab pertama juga bisa mengatakan bahwa Presiden itu pernah bertarung di periode kedua. Dan itu dianggap pemilunya fair, tetap dianggap jujur. Meskipun Presidennya maju sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di periode kedua. Nah, tetapi di periode yang konteks sekarang bisa juga kita curiga kenapa kemudian ngotot memasang Gibran dengan menabrak konstitusi. Kemudian kita juga curiga begitu hebatnya Presiden untuk mengecoh publik dengan atensi politik yang cukup memanas, yang ini kan seperti pemadam kebakaran, Mbak. Jadi Presiden ini posisinya hari ini tersudutkan oleh tekanan publik, ya, legitimasinya mulai tergerus karena distrust. Nah, hari ini meja makan itu seolah-olah bisa memulihkan animo kepercayaan publik terhadap Presiden. Ingin mengambil empati. Bisa atau memang bisa? Betul ini akan apakah betul politik meja makan ini bisa menyelesaikan mengecoh sentimen publik soal dinasti politik, abuse of power, kemudian kecurigaan publik terhadap lapangan tidak datar atau lapangan becek, atau kemudian konteks misalnya ini pemilu betul-betul dikhawatirkan karena yang bertarung adalah anak Presiden gitu, jadi perangkat-perangkat hukum. Nah, meskipun di meja makan tadi bicara tentang netralitas, kalau orang katanya selama ini kalau ingin melihat Presiden itu jangan lihat Presidennya, lihat relawannya, lihat pendukungnya, itulah Presiden sebetulnya. Nah, kalau kita bicara ini, kita betapa menemui bagaimana nuansa kebatinan PDIP hari ini. Luka dan berduka dan sedih sebetulnya. Nah, tekanan PDIP begitu kuat hari ini, tekanan publik juga begitu kuat. Nah, dukungan seperti Prof. Mahfud, kemudian Pak Luhut ya, kemudian seperti misalnya yang lain-lain juga tidak terlihat pasang badan hari ini gitu. Jadi kondisi the power of kepepet, kondisi Presiden terdesak ini yang membuat hari ini bisa meja makan itu bicara 3 calon presiden.
Sebenarnya kalau memang lapangan datar, Mbak, kenapa endorse-nya kemarin itu ke Anies kurang gitu loh? Kenapa ruang itu nggak diberikan ke Anies kalau memang lapangan datar dari awal? Terkesan kan Anies agak sulit, agak susah juga untuk maju di putaran untuk mendaftar ke lembaga negara KPU. Karena tapi pertanyaan saya belum terjawab, Mas Fahmi. Bisakah ini menurunkan tensi yang ada di publik? Tapi mungkin ditahan dulu jawabannya. Kita akan jeda terlebih